Indonesia akhir-akhir ini digemparkan oleh seorang artis baru, artis ternama, yakni nama baru yakni Topan Ginting, seorang kepala dinas PUMR Sumatera Utara ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan pada tanggal 26 Juni kemarin. Ya, terkait peningkatan jalan senilai 231,8 miliar. Ia diduga menerima suap sebanyak 4-5% dari nilai proyek tersebut, sekitar 8 miliar. Ya, bagi banyak orang ini hanyalah satu dari sebuah kasus korupsi biasa. Tapi jika diperhatikan lebih dalam, kasus Ginting justru adalah potret sistem korupsi terstruktur yang melibatkan aktor lebih besar daripada yang ditangkap. Jadi ini bukan korupsi personal, tapi sistemik. Modus yang digunakan bukan sekedar markup atau manipulasi dokumen, tetapi survei proyek bocor sejak awal, yakni pada bulan April kemarin itu menunjukkan rekanan PT DNG yang sudah diatur. Kemudian tender fiktif di e-katalog hanya formalitas. Semua jalur dirancang agar dana proyek diserap ke kantong pribadi dan kelompok Ginting ini. Jadi kontroversi masuk akalnya apa? Ini bukan soal moral individu, tapi tentang pejabat yang menjadi alat distribusi rente ya untuk elit lokal, partai dan jaringan proyek yang selalu menang. Kemudian Ginting ini siapa? Dekat dengan kekuasaan politik. Ya, karena dekat, mungkin saja dia hanyalah tumbal sistem patronase. Ya, Topan Ginting adalah ex kepala Bapeda Medan dan dikenal sebagai orang kepercayaan wali kota Medan, yakni Bobi Nasution, menantu presiden kita, yakni Jokowi, mantan presidennya. Banyak media menyebut hubungan mereka sangat dekat, bahkan sangat dekat, seperti kakak kelas. Ya, hal ini mengundang pertanyaan bagi publik. Mungkinkah proyek ratusan miliar bisa dijalankan tanpa sepengetahuan atasan politiknya? Apakah Ginting hanya eksekutor dari keputusan yang disepakati di ruang kekuasaan atasannya itu? Kemudian kontroversi tajamnya apa? Ya banyak OTT. Ya, OTT hanya memotong ekor dari seekor naga. Sedangkan kepala dan badan utama kekuasaan dia biarkan utuh. Birokrat ditangkap, politisi aman dan nyaman di kursi dan sofanya itu. Kemudian masalah KPK, penegakan hukum atau teater politik. Jadi KPK ini tempat pertunjukan apa gimana? Karena OTT ini menimbulkan kesan KPK itu lebih aktif kembali di tahun politik ini. Tapi ada dua kemungkinan. KPK ingin mulai bergerak ke kasus strategis atau memang mau bergerak, atau OTT ini dijadikan alat bersih-bersih citra, terutama bagi aktor yang akan maju ke Pilkada 2025 ini. Ada desakan agar Bobi Nasution itu akan diperiksa juga. Jadi sejauh ini KPK belum menyentuh level kepala daerah. Jika KPK berhenti pada Topan, publik patut curiga bahwa ini hanya pengalihan perhatian dari skema yang lebih besar. Kontroversi realistisnya apa? OTT seringkali adalah teater hukum yang menangkap penjahat kecil untuk menyelamatkan aktor besar di belakang layar yang mengontrol semua itu. Kemudian segmen yang keempat itu ekonomi rente dalam proyek infrastruktur. Sebab apa? Setiap proyek infrastruktur bernilai besar pasti menyisakan uang taktis yang disebar ke berbagai pihak. Misalkan pejabat teknis, tim sukses jaringan politik, kemudian rekanan bayar, kemudian biaya masuk agar bisa ikut tender,
Jadi semua itu terakumulasi. Dalam sistem ini, pejabat bukan mengatur, tetapi perantara rente. Ginting hanyalah operator dari sistem penghisapan dana publik yang sudah berlangsung lama. Tender proyek bukan soal kualitas, tapi soal siapa yang paling loyal dan bisa setor kepada mereka semua itu. Kemudian pertanyaannya adalah, apakah OTT yang dilakukan oleh KPK akan mengubah sistem? Ya, kalau bicara akan mengubah, sayangnya rasanya tidak mungkin. Ginting akan diproses hukum, divonis, lalu dilupakan. Kemudian posisi Kadis ini akan diganti orang baru dengan sistem lama. Proyek infrastruktur akan tetap dikuasai oleh orang-orang dalam yang loyal, tetap berjalan. Jadi politisi tetap lolos karena tak ada penelusuran dana yang mendalam oleh KPK. Walaupun KPK tidak sebab KPK itu tidak follow the money, tidak menyusut jaringan penerima manfaat dan hanya berhenti di pelaku teknis, maka sistem akan terus berjalan. Ya, hanya aktornya yang berganti, kan begitu. Adik, kesimpulannya, Ginting bukan puncak, tapi buntut dari rantai korupsi itu. Ya, setelah semua kejadian itu, pertanyaan yang harus kita ajukan apa? Ya, jika proyek bernilai 231 miliar bisa disabotase, berapa banyak proyek yang nasibnya serupa, kan begitu? Jika OTT hanya menjerat aktor kecil, apakah ini bentuk pembiaran terhadap elit lokal yang lebih besar? Ya, jika sosok Topan Ginting adalah tumbal, siapa sebetulnya pemilik proyek yang sah dan berkuasa itu? Jadi Topan tumbal pesugihan saja. Ya, demikian dulu.